Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denata, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati saat ini dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Untuk lalu lintas dari arah Bintaro yang akan menuju ke arah Blok M dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dalam situasi kondusif lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah. Dan selanjutnya kita bergeser ke Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang saat ini dalam situasi lengang. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi relatif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dihimbau untuk para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Kita balik informasi berikutnya, pemirsa bersama anak spesial Kapolda Kalimantan Utara berbagi kasih dan kebahagiaan di SLB Karya Murni pada Rabu lalu. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Suciwianto meluangkan waktu untuk makan siang bersama anak-anak sekolah luar biasa atau SLB Karya Murni di Tanjung Selor pada Rabu lalu. Kegiatan ini menjadi wujud kasih sayang dan perhatian Kapolda kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kehadiran Kapolda Kaltara disambut hangat oleh para pengajar dan anak-anak. Dalam suasana santai, Kapolda tampak berbincang dan berbaur dengan anak-anak sebelum menikmati makan siang bersama. Suster Petra, salah satu pendamping di SLB Karya Murni, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan. Pengamanan Polri selama perayaan Trihasi Suci Paskah berjalan aman dan lancar, sehingga umat dapat menjalankan ibadat Jumat Agung dengan hikmat. Sejumlah pengamanan selama Trihari Suci dilakukan Polri dalam berbagai upaya, yakni Polri membangun pos pengamanan dan mengerahkan 154 personel gabungan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan di sejumlah titik sekitar wilayah katedral. Seperti di area pintu masuk dan keluar, serta pengaturan lalu lintas di sepanjang jalan menuju atau sekitar katedral. Personel gabungan ini terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Sawah Besar. Pengamanan sudah dimulai sejak perayaan Kamis Putih hingga Minggu Paskah, yakni tanggal 17 April hingga Minggu 20 April 2025. Hal ini dilakukan agar umat Katolik dapat melaksanakan ibadah misa dengan khidmat dan nyaman tanpa khawatir adanya gangguan keamanan atau kepadatan lalu lintas. Bagaimana kita tahu katedral ini memang di bagian jalan utama ya, jadi udah pasti lumayan crowded kalau misalkan misa-misa besar pada seperti Paskah kayak gini. Untuk dari penanganan Polri sudah sangat maksimal, sebagaimana bisa kita lihat kalau misalkan lalu lintas di depan katedral itu sangat terkondisikan lancar dan
Memang dari yang udah kita koordinasi juga dengan bantuan dari Polantas juga dan dari pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi adanya kemacetan yang akan mengganggu perjalanan misa. Cuman karena kerjasama dengan Polri dan pihak terkait itu tidak terjadi. Untuk di pintu masuk sudah disiapkan X-ray dari pihak Polri, itu sudah sangat membantu kita untuk melakukan pengecekan dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dan sebelum misa pun kita juga melakukan penyisiran ya dengan bantuan dari pihak Gegana gitu. Kepolisian Polri, terima kasih banyak atas bantuan keamanan untuk perayaan Paskah kami. Kami harap kedepannya kita bisa bekerja sama untuk perayaan-perayaan berikutnya. Terima kasih. Untuk dari pihak kepolisian, kami segenap warga katedral mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan humanismenya terhadap umat-umat yang baik akan melakukan misa ataupun yang sudah melakukan misa. Dan menurut saya tanpa bantuan Polri kita tidak bisa melakukan pelaksanaan misa dengan baik dan lancar. Upaya pengamanan Hari Raya Paskah 2025 ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam merayakan hari keagamaan dan menjalankan ibadah. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin digelar setiap tanggal 17 di Polda Kalimantan Utara memiliki makna lebih dalam dari sekedar agenda bulanan. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh anggota Polri untuk merefleksikan dan memperbarui komitmen mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pada tanggal 17 April 2025, Polda Kalimantan Utara kembali melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hari Sujianto. Upacara ini diikuti secara hikmat oleh para pejabat utama atau PJU, serta seluruh personil yang bertugas di lingkungan Polda Kalimantan Utara. Pelaksanaan upacara ini bukan hanya sekedar simbolisme, melainkan menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban setiap anggota Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pengabdian dan kesadaran akan pentingnya melayani masyarakat dengan profesional dan humanis terus terpelihara. Kepemimpinan Kapolda Kalimantan Utara dalam acara ini menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam menanamkan nilai-nilai luhur tribrata dan catur prasetya kepada seluruh jajaran. Hari Kesadaran Nasional menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat Kalimantan Utara. Dari Tim Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Alfa Bravo Moskona 2025. Operasi ini turut melibatkan beberapa instansi terkait guna mensukseskan pelaksanaannya. Operasi kepolisian dengan Sandi Alfa Bravo Moskona 2025 akan berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2025 yang berlokasi di distrik Moskona, Papua Barat. Diketahui operasi kepolisian ini bertujuan untuk mengedepankan misi kemanusiaan, yang salah satunya adalah untuk mencari keberadaan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy S. Marbun yang gugur dalam tugas untuk mengintai salah satu petinggi KKB di wilayah Papua Barat. Hal itu dipertegas oleh Kaops AB Moskona 2025, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra, yang menegaskan bahwa operasi kepolisian terpusat ini memiliki salah satu tujuan untuk mencari keberadaan Ibtu Tommy S. Marbun yang hilang di Kalirawa, distrik Moskona. Operasi kepolisian terpusat Alfa Bravo Moskona 2025 diselenggarakan dalam rangka pencarian dan pertolongan Ibtu Tommy S. Marbun sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang dinyatakan hilang atau hanyut pada tanggal 18 Desember 2024 yang terjadi di Kali Rawa saat melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap DPO KKB di wilayah Moskona. Selain itu, Kaops AB Moskona 2025 juga menegaskan bahwa operasi kepolisian AB Moskona melibatkan sebanyak 274 personel dan 5 satgas utama yang tergabung dalam operasi Moskona tahun 2025. Selain itu, Kaops juga menegaskan walaupun operasi ini bersifat kemanusiaan, personel akan terus menerapkan prosedur tingkat tinggi karena pelaksanaannya ada di zona merah. Untuk total personil yang terlibat dalam Satgas Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 ini ada 274 personil yang terdiri dari
5 satgas. Ada satgas pencarian, satgas intelijen, kemudian humas, dan yang lainnya. Betul, kita operasi ini adalah operasi kemanusiaan. Namun demikian, karena pelaksanaan operasi ini di red zone, jadi tetap kita prosedurnya prosedur SOP yang tinggi. Meskipun operasi kemanusiaan, tapi daerah operasinya kita tahu bersama di daerah Papua, sehingga kita menerapkan SOP yang tertinggi. Namun demikian, intinya adalah melakukan operasi kemanusiaan dalam rangka pencarian Ibu Tommy yang diperkirakan hanyut di sungai. Kita dalam rangka memberikan jawaban terbaik terhadap keluarga yang selama ini bertanya-tanya tentang keluarganya yang hilang. Dengan diadakannya operasi ini merupakan bukti nyata bahwa Polri akan terus memastikan keamanan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua, serta komitmen kepada keluarga Ibtu Tommy agar bisa mengetahui keberadaan Ibtu Tommy S. Marbun secara jelas. Dari Depok Kelapa II, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.